Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ya. tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Sudah Pak? Mungkin? Oke. Iya, ini dia ya. Bapak Yahweh tidak lalai menepati janjinya, ya. Jadi Bapak Yahweh ingat semua janjinya, nggak lalai ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, ya. Bapak Yahweh sabar, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Jadi sebenarnya inilah kehendak Bapak Yahweh dalam kehidupan kita, supaya kita berbalik dan bertobat. Nah ini dia. Artinya begini, Bapak Yahweh memberi kesempatan bagi kita untuk memasuki tahun 2022 ini ada tujuannya. Kenapa Bapak Yahweh masih memberikan kita kesempatan masuk ke 2022? Ada tujuannya. Tujuannya rupanya Bapak Yahweh masih menghendaki kita bertobat, ya, supaya masih menghendaki kita berbalik. Jadi tahun 2022 ini kita masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk berbalik, ya. Banyak orang tahun 2021 kemarin nggak sempat berbalik, nggak sempat bertobat, langsung meninggal kena COVID, meninggal yang macam-macam lah. Nggak sempat mereka berbalik, nggak sempat bertobat. Kemana mereka? Tapi puji Bapak yang kita masih diberi kesempatan, kita masih hidup. Masih kita bisa masuk ke 2020 ini. Ada tujuannya. Tuhan Bapak Yahweh masih memberi kita kesempatan bertobat. Bapak Yahweh masih memberi kesempatan kita berbalik. Artinya apa? Artinya kalau ada tahun 2021 kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, ya, kita tinggalkan. Jangan lagi dibawa masuk tahun 2022 ini. Ya. Kalau ada kelemahan-kelemahan dosa-dosa, kita tinggalkan. Jangan lagi dibawa masuk. Ya. Tahun 2022 ini kita berusaha untuk semakin baik, bertobat kita, berbalik, ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Bapak Yahweh nggak mau kita ada yang binasa. Kita pakai tahun 2022 ini memperbaiki diri, semakin mendekatkan diri sama Bapak Yahweh, semakin bertobat, ya, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Bapak Yahweh masih mau kita memperbaiki diri, semakin mendekat sama Bapak Yahweh. Bertobat, tinggalkan dosa-dosa. Kalau ada dosa-dosa kesayangan tahun 2021 jangan lagi dibawa. Tinggalkan semua dosa-dosa. Ya. Coba dibuka di ayat 15-nya, 15a. 15a. 2 Petrus 3 ayat 5 ini dia. Anggaplah kesabaran Bapak Yahweh kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi Bapak Yahweh itu sabar. Kalau kita berdosa pun dia sabar, tapi anggaplah kesabarannya itu kesempatan bagi kita beroleh selamat. Artinya kita bertobat. Bertobat kita. Bapak Yahweh sabar memang, tapi bukan berarti kesabarannya itu nggak tanpa tujuan. Tujuannya supaya kita beroleh selamat, supaya kita bertobat dan berbalik dari semua dosa-dosa kita. Saya tanya muda-mudi dulu, apa arti bertobat? Bertobat apa artinya? Apa? Siapa tahu? Apa arti bertobat? Itu dia ya. Berbalik, berubah, berbalik untuk meninggalkan yang jahat. Ya, bertobat kita. Ada perubahan. Jadi nggak sama lagi. Jadi kalau misalnya begini, dari tahun ke tahun, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 masih sama aja karakternya. Masih suka marah-marah, suka melawan orang tua, ya, suka nggak ibadah. Itu apa yang bertobat? Gak ada berubahnya, ya. Jadi harus ada perubahan. Jangan tiap tahun dilewati nggak ada perubahan. Pokoknya tiap tahun itu ada yang berubah. Seperti orang naik kelas,
Setiap tahun kan naik kelas. Ya. Kelas 1, kelas 2, masuk ke SMP, masuk ke SMA, ada perubahan peningkatan gitu. Jangan tahun berganti tahun, tapi nggak ada perubahan. Yang melawan orang tua tetap melawan orang tua, ya. Yang nggak pernah berdoa tetap nggak berdoa, yang malas baca Alkitab tetap malas baca Alkitab, nggak ada perubahan. Ya. Yang sebelumnya suka main HP terus, masuk dulu tetap lagi main HP, bahkan tambah parah, makin banyak lagi main HP-nya. Nggak boleh gitu. Yang suka nonton tetap suka nonton, nggak boleh. Ada perubahan. Di tahun 2020 ini bikin suatu catatan apa yang perlu ditinggalkan, apa yang perlu diperubahi. Kalau istilah kerennya itu resolusi. Dibuat resolusinya apa? Resolusi tahun 2022. Jangan sama lagi. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetap karakternya nggak berubah. Ya, jadi apa artinya pergantian tahun? Setiap pergantian tahun dirayakan, ya kan? Dengan makanan-makanan enak, roti-roti, kue-kue, ya, meriah perayaannya. Bahkan habiskan banyak uang untuk baju baru, ya, berwisata ke sana kemari. Tapi nggak tahun ganti tahun, nggak berubah karakternya. Apa artinya? Sama aja itu tahun 2000 pesta pora. Sedangkan pesta pora nggak boleh sama Tuhan. Bukan nggak boleh merayakan tahun baru. Tapi makna tahun baru itu sebenarnya ada perubahan karakter. Jadi tahun demi tahun ada yang bertambah baik, bertambah taat sama orang tua, semakin suka berdoa. Contohnya begini, tahun 2021 mungkin berdoanya setengah jam, tahun 2022 ditambahi setengah jam lagi, jadi 1 jam. Tahun 2021 mungkin baca kitabnya cuma 1 pasal, tahun 2022 tambahi 2 pasal. Itu ada peningkatan. Jadi nggak sama lagi tahun demi tahun. Jadi kita semakin bertumbuh karakter Yesua. Gak sama lagi. Jangan seperti gereja-gereja duniawi. Mereka gak mengerti arti pertumbuhan rohani. Sama aja terus. Dari lahir, dewasa, sampai mati sama aja. Gak ada yang bertumbuh. Orang kenapa? Karena gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa. Ya, harus ada perubahan. Yang dulu kurang peduli sama orang, sekarang belajar peduli sama orang. Belajar. Itu arti pergantian tahun. Jadi ada momentum, itu istilahnya. Ada petunjuk. Tahun ini apa yang berubah, tahun ini apa yang berubah, tahun ini apa yang berubah. Gitu. Jadi kalau sama aja, artinya pergantian tahun. Itu dia. Ya, Tuhan menghendaki supaya kita berbalik dan bertobat. Ada perubahan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin menguduskan diri. Kita pelajari di Petrus ya. Di sini dikatakan bagaimana bertobat itu. Kita mulai dari 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita pelajari surat Petrus dulu. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 9. Di sini ada tahap-tahap pertobatan. Di sini mau kita pelajari nanti tahap-tahap pertobatan ini. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 2 Petrus. Tolong Pak Manjur bacakan ya. 2 Petrus ayat 1 dari ayat 3 tolong Pak. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Ayat 3 sampai 9. Iya. Panggilan dan pilihan Yahweh. Iya. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna Iya. untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Iya, ini dia ya. Yang Sebentar Pak, saya bacakan. Ya. Karena kuasa ilahinya, maksudnya kuasa ilahinya itu kuasa Roh Kudus, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini untuk hidup yang saleh itu maksudnya hidup yang kudus, hidup yang bertobat. Oleh pengenalan kita akan Dia.
Lanjutkan Pak. Yang Yang telah. telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Iya, kita telah dipanggil. Ya. Dipanggil untuk bertobat dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, Ya. dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Iya, ayat 4 ini lebih jelas lagi. Dengan jalan itu, maksudnya jalan pertobatan tadi, panggilan itu dengan jalan panggilan tadi, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Banyak janji-janji. Janji-janji berkat di bumi, janji-janji berkat di surga, banyak janji-janji yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya kodrat ilahi ini kita sama seperti Yesua, ilahi kita, kudus, itu maksudnya. Kodrat ilahi, kekudusan maksudnya kodrat. Kita nggak seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa dikuasai daging, tapi kodrat ilahi kita keilahian, kekudusan. Sama seperti Yesua. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Lepas kita dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itu tujuan pertobatan. Tujuan pertobatan itu supaya kita lepas dari hawa nafsu duniawi. Kenapa? Kalau nggak lepas dari hawa nafsu duniawi, kalau nggak luput kita dari hawa nafsu duniawi, kita akan binasa. Karena dikatakan sini yang membinasakan dunia. Ya, yang itu jelas ayatnya. Yang membinasakan dunia. Jadi kita nggak boleh ada hawa nafsu duniawi. Ya, binasa kita nanti. Ini tujuan pertobatan, supaya kita lepas dari hawa nafsu duniawi. Apa itu hawa nafsu duniawi? 1 Yohanes 2 ayat 16. Coba disuruh pilih. Hawa nafsu duniawi apa itu? Nah, tolong bacakan Pak. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, Ya. bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, dari dunia. Inilah hawa nafsu duniawi tadi. Siapa yang memiliki hawa nafsu duniawi pasti akan binasa. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah. Kalau kita bertobat, berbalik dan bertobat, seperti dikatakan saat di 2 Petrus tadi, ini harus kita tinggalkan. Keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Tinggalkan ini. Jangan lagi dibawa-bawa masuk. Kalau masih ada di tahun 2021, tinggalkan pelan-pelan. Walaupun nggak bisa tinggalkan sekaligus, tinggalkan. Tahun demi tahun tinggalkan. Tinggalkan keinginan daging, tinggalkan keinginan mata, tinggalkan keangkuhan hidup. Ini setiap manusia pasti ada ini, nggak mungkin nggak ada. Nggak ada ini, pasti ada setiap manusia. Ya, pasti ada. Keinginan daging. Galatia 5 dikatakan keinginan daging telah nyata, yaitu hawa nafsu, kecemaran, percabulan, perselisihan, semua itu ada. Sihir, persetubuhan, penyembah berhala, semua ada keinginan daging. Pelajari. Kalau masih ada di dalam, tinggalkan. Ya, keinginan daging. Mudah-mudahan hafal itu, apa keinginan daging apa aja? Hafal semua. Keinginan daging itu dibagi 4. Amarah, kecanduan, ya, hawa nafsu. Oh, satu lagi itu pelajari, jangan ada dipelihara. Baru keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Keinginan mata itu suka yang indah-indah. Siapa di sini suka yang indah matanya? Semua kan? Semua lah Pak. Suka yang jelek? Iya Pak. Enggak kan? Suka yang indah kan? Itu maksudnya keinginan mata, suka yang indah-indah. Cuma maksudnya kita harus tahu mengukur diri. Jangan kita menginginkan yang indah melampaui kemampuan kita. Ya, harus tahu kita mengukur diri. Memang benar mata itu menginginkan yang indah. Mata menginginkan yang indah memang. Itu sudah dibuat Tuhan itu. Tapi kita tahu mengukur diri. Jangan gara-gara keinginan mata kita berdosa. Ya, banyak keinginan mata. Misalnya, apalah kita katakan, mobil. Ya, contohnya seperti Pajero kan. Ya, cantik ya kan? Pajero itu cantik kan? Tapi kita harus sesuaikan. Amin. Ya, jangan gara-gara menginginkan itu
kita berdosa. Kita contohnya orang jadi korupsi. Kan pejabat-pejabat itu kan gitu. Gara-gara keinginan matanya dia jadi korupsi. Dia mau yang rumahnya besar, mobil apa, keinginan mata dikuasai dia. Jadi berdosa. Baru kampungan hidup. Apa kampungan hidup itu? Kampungan hidup itu kesombongan, angkuh, sombong. Ya. Semua orang pasti ada angkuhnya. Pasti ada angkuhnya. Kenapa orang berlomba-lomba mau HP-nya iPhone? Hah? Kenapa coba? iPhone. Karena supaya bisa ditunjukkan. Ya kan, ditunjukkan ini HP ku mahal ini kan gitu. Itu namanya angkuh namanya itu. Keangkuhan namanya. Malu dia kalau HP-nya yang harga murah-murah. Yang masih apa? Tombolnya belum layak sentuh. Malu dia kan? Ya. Itu keangkuhan namanya. Dia mau dipuji, ya, keangkuhan. Kenapa ada perempuan suka bajunya seksi-seksi? Kenapa? Pengen dipuji. Ya kan? Mereka mau dipuji. Keangkuhan itu sebenarnya. Supaya dipuji, cantik bajunya atau bagaimana? Keangkuhan. Kita kadang-kadang tak sadar. Segala sesuatu ada terbersih di hati kita keangkuhan, ya, supaya kita dilihat orang. Itu keangkuhan itu, supaya dilihat orang, supaya dibilang orang saya lebih hebat. Itu keangkuhan. Ya, merasa dia, supaya dibilang orang saya macam lah, lebih lah pokoknya, lebih dari siapa, lebih dari keangkuhan itu. Ada kayak gitu? Enggak orang saya. Enggak ada ya, baik-baik kok di sini semua ya. Amin, amin Pak. Udah rendah hati kok semua ya. Haleluya. Enggak ada yang angku-angku lagi ya. Amin, amin. Kalau ada ditinggalkan. Itu 2021 itu, 2022 enggak lagi, ya kan? 2022 enggak lagi. Itu dia. Itulah tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini kadang-kadang nggak kita sadari, kita kerjakan. Kenapa? Inilah dikatakan tadi hawa nafsu Dunia. duniawi yang membinasakan dunia. Artinya apa? Kalau masih ada ini dalam diri kita, pasti binasa. Jangan merasa kesokan. Ya, rajin ibadah tiap minggu, berbahasa roh, mangkat tangan, menari-nari, tapi angkuh, sombong dia. Ya, daging masih ada. Dia mata masih banyak, nggak bisa selamat, mana bisa, ya, nggak bisa, binasa dikatakan. Inilah hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Dan Bapak Yahweh minta supaya kita berbalik, bertobat, tinggalkan semua ini, tinggalkan, ya, tinggalkan. Bagaimana cara meninggalkannya? Dan kita bertobat. Berbalik, bagaimana caranya? Kita buka di ayat 5 tadi, lanjut lagi di ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Kita lanjutkan. 2 Petrus 1 ayat 5. Iya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Iya. untuk menambah kepada imanmu kebajikan, Iya. dan kepada kebajikan pengetahuan. Iya, ini dia. Ini dia tahap-tahap pertobatan. Dapat ayat 5 hari ya. Justru karena apa tadi? Hawa nafsu dunia tadi, ya, yang harus kita kalahkan. Bagaimana caranya? Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Pertama kita harus memiliki iman. Ini dia tahap-tahap pertobatan kita mau pelajari. Pertama kita harus memiliki apa? Iman. Apa itu iman? Coba mudah-mudi, apa itu iman? Sesuatu yang diharapkan dan tidak kita lihat. Dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Iman, kita punya iman dulu. Iman apa? Iman bahwa Yahshua sudah menyelamatkan kita oleh darahnya. Itu dasarnya dulu. Yahshua telah menyelamatkan kita oleh darahnya. Jadi kita telah ditebus dari apa? Dihapus dosa-dosa kita, diampuni. Itu dasarnya dulu.
Artinya gini, kita mempunyai start awal yang baru, start awal yang fresh, start awal yang baru. Dari situ kita mulai. Contohnya kita sudah dibaptis, sudah baru, sudah lahir baru, ya kan? Jadi lahir baru tadi itu yang kita jaga, itu start awalnya. Tuhan, saya sudah kau ampuni, dosaku sudah kau hapuskan semua. Saya mau hidup kudus di hadapan-Mu. Itu awal startnya. Itulah iman, mulai bertobat, dibaptis, bertobat. Jadi kalau nggak dibaptis belum mulai pertobatan, ya. Dibaptis dulu baru bertobat. Jadi baptis semua di sini? Udah? Ada yang belum dibaptis? Ya? Kalau belum baptis cepat dibaptis. Dibaptis. Kenapa? Dengan baptisan itu tanda awal iman kita kepada Yesua. Amin. Iya. Baptisan. Kita mulai awal yang baru. Dosa kita sudah diampuni. Ya, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah ini dia. Sudah kita dibaptis, ada iman kita tambahkan kebajikan. Ini tahap-tahap pertobatan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu perbuatan baik. Coba kita buka di 2 Timotius 6 ayat 18. 2 Timotius 6 ayat 18. Kebajikan itu perbuatan baik. Persembahan. Sembahan. Ya. Pulang gereja enggak? 2 Timotius 6 ayat 18. Coba ditampilkan. Bang. Udah ada tadi saya apa? Udah Kak. Udah Kak. Udah. Oke, 2 Timotius 6 ayat 18. Kebajikan. Kita tambahkan kepada iman kita kebajikan. Dapat? Ada? 1 Timotius 6 ayat 18. 1 Timotius 6 ayat 18. Kalau dibacakan Pak. 1 Timotius 6. Iya, ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Iya. menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Iya, ini dia. Apa itu kebajikan? Ini di sini jelas ini. Apa itu kebajikan? Suka Memberi. dan Membagi. membagi. Itu kebajikan. Jadi tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Artinya suka memberi dan membagi. Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi awal pertobatan dibaptis, terima Yesua ya kan. Setelah itu berbuat baik, jangan jahat-jahat. Jangan pelit-pelit. Suka berbuat baik. Suka menolong, suka membantu, ya kebajikan. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Ada lagi selanjutnya tadi. Kepada kebajikan apa tadi ditambahkan lagi? Coba kembali lagi kita ke ayat 2 Petrus tadi. 2 Petrus 1 ayat berapa tadi? Ayat 5 tadi. 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Kembali ke ayat 10 tadi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh Sungguh. berusaha untuk menambah kepada Kepada imanmu imanmu kebajikan dan kepada kepada kebajikan kebajikan pengetahuan. Iya. Bisa Joshua agak ligat. Ah, ini dia. Tapi udah. Dan kepada kebajikan apa lagi ditambahkan? Pengetahuan. Tapi udah baca kitab. Ingat urutannya ya. Pertama apa tadi? Iman. Kedua, kebajikan. Ketiga, pengetahuan. Siap bulan. Udah boleh. Jadi kita tambahkan pengetahuan lagi. Itu tahap-tahap pertobatan. Oh, mak. Siap. Berbalik kita, karena itu Tuhan kehendaki. Siap. Jadi pengetahuan apa yang dimaksud? Pengetahuan firman. Ya, pengetahuan firman yang dimaksud. Rajin baca Alkitab, belajar Alkitab, rajin. Rajin dengar khotbah. Ya. Sekarang banyak khotbah-khotbah di YouTube, di Facebook banyak artikel-artikel rohani, baca-baca buku-buku ya. Itu tambah pengetahuan. Kesaksian-kesaksian, tambah pengetahuan kita. Amsal 2 ayat 6 coba. Amsal 2 ayat 6. Tadi sudah ada ditulis. Amsal 2 ayat 6 coba. Nah ini dia. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulut siapa? Bapak Yahweh. Iya. Dari mulut Bapak Yahweh. Dari mulut Bapak Yahweh itu apa yang keluar? Firman atau apa? Firman kan? Firman yang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Jadi pengetahuan itu dari mulutnya Bapak Yahweh. Pengetahuan itu maksudnya firman. Rajin belajar firman. Tambahlah pengetahuan. Kalau sudah ada pengetahuan, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah.
mana yang dosa, mana yang kudus, mana yang najis, mana yang haram, semuanya tahu kita. Ya, kenapa? Karena ada pengetahuan. Coba kalau nggak belajar Alkitab, nggak ada pengetahuannya. Mana tahu dia membedakan mana yang haram, mana yang enggak, mana yang najis, mana yang kudus. Mana tahu membedakan, sama rata semua. Ya? Mana tahu dia macam mana misalnya perempuan berpakaian yang sopan dengan nggak sopan, sama rata. Kenapa? Karena nggak ada pengetahuan, nggak baca firman. Ya? Rajin baca firman. Kalau tahun 2021 baca firmannya masih 1 ayat, 2002 tambah jadi 2 ayat. Ya gitu. 2001 baca ayat apa? Baca firman berapa? 1 ayat 1 hari. Janganlah. 1 perikop. Ya. Tahun ini tambah jadi 2 perikop. Ya. Itu, jadi tambah pengetahuannya. Kalau nggak tambah pengetahuannya nanti. Selanjutnya yang keempat apa tadi? Ayat 6 sekarang. Ayat 6. 2 Petrus kembali ke tadi, 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan apa ditambahkan? Apa? Mana tadi? Iya. Dan kepada pengetahuan apa ditambahkan? Penguasaan diri. Iya, penguasaan diri. Ini dia tahap pertobatan, penguasaan diri. Artinya begini, pengetahuan kita sudah tambah. Jadi kita latih diri kita untuk berbuat, melatih diri kita sesuai dengan pengetahuan tadi. Ya, jangan artinya pengetahuannya banyak, tapi pengendalian dirinya nggak ada. Jadi apa artinya pengetahuannya banyak? Ya, banyak orang kayak gitu, pengetahuannya banyak. STH, MTH, MTH apa lagi Pak? DTH Pak. DTH, DTH apa lagi? Banyak lagi, profesor Pak ya. Profesor Pak. MD, apa lagi? Kalau MD gitu Pak ya. Master of Divinity katanya. Banyak gelar-gelarnya, pengetahuannya banyak, tapi pengendalian diri nggak ada. Maunya rendah hati berarti Pak. Iya. Jadi ditambahkan kepada pengetahuan adalah penguasaan diri. Banyak kayak gitu, gembala besar. Tapi ketahuan berzina kan malu kita. Ada kayak gitu terkabar itu di Jawa, gembala besar. Ada, kenapa? Pengetahuannya banyak, pengendalian dirinya nggak ada. Itu yang perlu ditambahkan. Tambahkan kepada pengetahuan pengendalian diri. Artinya apa yang kau sudah tahu itu kerjakan, jangan nggak dikerjakan. Amin. Itu maksudnya. Penguasaan diri. Bagaimana cara menguasai diri? Penguasaan diri. Bagaimana caranya pengendalian diri ini? Bagaimana caranya? Caranya ini gampang sebenarnya caranya. Yakobus 3 ayat 4. Coba kita buka Yakobus 3 ayat 4. Ada cara mengendalikan diri. Sebagaimana kapal yang besar, Amin. dikendalikan sama setir yang kecil. Ya begitu tubuh kita ini dikendalikan. Coba. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, Ya. dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Iya. Penguasaan diri atau pengendalian diri itu ada caranya. Caranya bagaimana? Ada kendalinya, ada kemudinya. Pengendalian diri itu apa kemudinya? Coba di ayat 5-nya. Lidah. Ayat 5-nya coba. Demikian juga lidah. Iya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, Iya. namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Iya. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Iya. Dengan marah ini. Jadi penguasaan diri, pengendalian diri dimulai dari mana? Nanti. Lidah. Iya, dari lidah. Kan nggak mau bohong. Sana. Jadi kalau lidah kita nggak kita jaga, sembarangan bicara, bicaranya kasar, bicaranya suka-suka, nggak sopan bicaranya, macam mana mau menguasai diri? Nggak bisa. Ya, latih dulu lidah kita ini bicaranya yang sopan. Lidah kita itu jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Jangan sembarangan bicara. Kalau saya bicara, berpikir dulu. Kalau aku bicara nanti dia sakit hati nggak? Ya, jangan sembarangan bicara. Suka-suka aja ngomong, orang nggak tahu tersinggung apa enggak. Bisa gitu. Dipikir dulu pelan-pelan. Kalau ini ucapkan, sakit hati nggak nanti orang yang dengar ini? Kan gitu. Nggak bisa sembarangan anak Tuhan bicara.
Kadang-kadang kita bicara, kita nggak tahu orang yang mendengar udah sakit hati. Apa kayak gitu kan? Pernah begitu kan? Iya. Kita nggak tahu kita bicara orang yang sakit. Kenapa? Karena kita nggak kendalikan lidah kita. Kendalikan. Karena begitu cara menguasai diri. Lidah dulu dia diapain? Dikendalikan. Kata-katanya harus yang sopan, yang baik. Ayat selanjutnya, siap penguasaan diri. Apalagi ditambahkan tadi? Siap penguasaan diri. Masih ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri apa ditambahkan? Coba tampilkan tadi 2 Petrus 3 ayat 6. 2 Petrus pasal 1 ayat 6. Ya. Kepada penguasaan diri apa lagi ditambahkan? Iya, ketekunan. Dan kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Tahu arti ketekunan apa? Terus menerus. Ketekunan itu kesetiaan. Tekun, setia. Sama seperti petani. Petani tekun merawat sawahnya sampai panen. Tekun dia, dijaga. Itu arti tekun. Nggak ada petani misalnya sudah ditanam paginya, ditinggalkan aja begitu. Ya, baru tunggu panen, nggak ditinggalkan, dijagai padinya, dijagai dari burung-burung, dijagai dari rumput-rumput, supaya bisa nanti panennya bagus. Itu maksudnya, tekun, dijaga, itu ketekunan itu, sampai berhasil. Kalau ada petani kayak gitu, ditanam padi, udah tinggalkan aja di kemana-mana, ya habislah padinya, dimakan burung semua, ya, di apa hama. Tapi kalau petani yang baik, tekun dia, dijagai padinya, ada apa hama-hama disemprot, pakai apa anti hama, ada burung-burung diusir, ada rumput-rumput dibersihkan. Itu maksudnya tekun, dijagai. Ketekunan itu maksudnya kesetiaan. Jadi pertobatan tadi yang tadi ada tahap-tahap dari awal, ya, penguasaan diri, pengetahuan, apa segala macam, itu tekun kita. Artinya kita jagai terus, kita setia, kita di dalamnya setia, jangan tinggalkan. Mulai dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, tekun kita dalam semuanya itu, kita jaga terus. Sampai apa? Sampai garis akhir, sampai finish, sampai kita rapture, sampai Tuhan datang. Tekun kita, jangan kita lepaskan. Ya, itu arti ketekunan. Selanjutnya ketekunan apa lagi? Kesalehan. Kesalehan. Tambahkan pada ketekunanmu kesalehan. Kesalehan itu contohnya begini. Di atas baik. Kalau ada orang rajin ibadah, pasti dibilang dia itu orang saleh, ya, betul nggak? Betul, Pak. Iya, dia itu orang saleh. Jadi kesalehan ini berkaitan dengan ibadah. Ibadah. Jangan malas ibadah. Itu kesalehan. Ibadah. Ya. Sudah bertekun dalam semua tadi, bertekun dalam menambah pengetahuan, bertekun dalam penguasaan diri. Tapi kita perlu ibadah. Artinya apa? Ibadah itu ini bergabung dengan teman-teman. Jangan sendirian. Sendirian nggak ada firman Tuhan bilang sendirian ke surga, nggak ada. Harus bersekutuan, ya, bersekutuan. Persekutuan para kudus. Itu Alkitab bilang, ya. Zaman rasul-rasul pun mereka bersekutu. Ada ibadah. Ibadah, beginilah rajin ibadah. Ibadah apa yang biasa diikuti? Ibadah kaum pria kan gitu, Pak. Amin, amin, Pak. Nah, ibadah raya, ibadah minggu, rajin ibadah. Saleh, suka beribadah. Jangan malas beribadah. Kesalehan. Ayat selanjutnya, ayat 7 coba. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iya, inilah tahap-tahap pertobatan tadi. Ada tahap-tahapnya. Jadi kalau bilang bertobat, jangan asal bertobat. Bukan begitu, ada tahap-tahapnya, ada urut-urutannya. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Artinya begini. Tadi dia saleh, dia rajin ibadah. Rajin dia ibadah memang.
Tapi nggak pernah diperhatikannya saudara-saudaranya seiman. Nggak boleh juga. Kalaupun rajin ibadah, perhatikan saudara-saudara seiman. Apa yang perlu ditolong, dibantu. Kalau ada dilihat saudaranya kekurangan, dibantu. Itu kasihan saudara-saudara. Kalau ada saudaranya misalnya ada masalah atau perlu dia kawan curhat atau bagaimana, ditanya apa yang perlu dihibur, ya itu kasih ke saudara-saudara. Seperti sekarang ini Pak Wilson lagi kurang sehat katanya, ya kalau bisa kita jenguk nanti Pak ya. Amin Pak, amin. Udah dijenguk Pak belum? Sudah datang hari Sabat kemarin. Sudah datang ya? Malam ibadah Sabat berhati. Iya ya, iya. Jadi kalau ada misalnya saudara kita yang sakit kita jenguk, itu kasih ke saudara-saudara. Kita jenguk. Apa yang perlu kita lihat, kita tolong. Itu pertobatan. Jadi jangan rajin ibadah tapi nggak pernah peduli sama teman-temannya, nggak pernah peduli sama saudara-saudaranya, itu nggak benar juga. Sudah selesai kasih ke saudara-saudara, tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kasih semua orang ini dimulai dari mana? Dimulai dari tetangga kita, tetangga di rumah. Mengasihi tetangga-tetangga kita. Ada nggak di sini yang nggak cakapan sama tetangganya? Ada nggak? Kalau dikasih kue Pak. Iya. Cakapan. Kalau ada yang nggak cakapan sama tetangganya, itu repot itu. Ya, jangan. Jangan kita merasa ke surga, tapi nggak cakapan sama tetangganya. Nggak bisa. Kasih juga tetangga-tetangga kita. Ya, bahkan seperti kata Mama Jorang, saling mengasihi kue-kue Pak ya. Bagi-bagi Pak. Bagi-bagi kue. Bagi-bagi roti Pak. Bagi-bagi roti. Itulah kasih akan semua orang. Kasih semua orang. Apa yang mereka perlukan, tanya, tolong. Itulah tahap pertobatan. Bagaimana cara mengasihi semua orang yang cara paling gampang? Bagaimana cara paling gampangnya? Enggak perlu biaya saya bilang. Cara paling gampangnya dengan mendoakan. Amin, amin. Itu cara paling gampang mengasihi semua orang, mengasihi tetangga. Dengan mendoakan. Coba kita buka 1 Timotius 2 ayat 1. Jangan sih itu. 1 Timotius 2 ayat 1. Masih ya. Dengar. Itu cara paling gampang. Kak gereja kali ya. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Iya. Dikatakan di sini, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk Semua orang. Untuk semua orang. Ini cara paling gampang. Tidak perlu biaya untuk mengasihi semua orang. Katanya mana Wan? Dikatakan di sini apa? Nanti Permohonan doa, sumbahan. doa syafaat. Kasih lagi. Tadi ada untuk Permohonan doa syafaat. Jajan pulang Tahu arti doa syafaat? Doa syafaat itu kita berdoa untuk kebutuhannya. Itu doa syafaat. Kita tanya tetangga kita, apa kira-kira kebutuhanmu biar saya doakan. Misalnya tetangga kita menyewa, kita doakan. Tuhan, kami berdoa biar dia bisa punya rumah. Kami berdoa dia bisa supaya bisa dia membayar sewa rumahnya. Amin, amin. Begitu. Kita tanya, kita bersyafaat untuk tetangga kita. Apa kebutuhan mereka? Misalnya anaknya sekolah, ya, butuh uang sekolah, kita doakan Tuhan cukupkan biaya sekolah anak-anaknya. Berkati pekerjaan mereka. Semua kita doakan. Haleluya. Kalau berdoa didoakan tetangganya kan? Amin. Didoakan ya tetangganya. Haleluya. Doakan Pak. Didoakan tetangganya. Itu cara paling gampang mengasihi semua orang. Haleluya. Ya, kasihkan saudara-saudara, tambahkan kasih akan semua orang. Inilah pertobatan yang dikehendaki Bapak Yahweh. Kalau belum dikerjakan tahun lalu, kerjakan tahun ini. Ya. Baru kedua, apa lagi cara kedua yang paling gampang mengasihi semua orang? Mengasihi tetangga. Apa cara paling gampang? Cara paling gampang, jangan menggosip. Jangan digosipi tetangganya. Ya. Suka nggak menggosipi orang? Menggosipi tetangganya? Jangan lagi. Itu nggak berbuat baik, itu berbuat jahat kalau suka menggosipi tetangganya. Kalau menggosipi tetangga kita, itu sama dengan nggak mengasihi mereka.
Didoakan juga, digosipi juga, ya sama aja. Apa artinya? Kalau didoakan jangan digosipi. Nah, Ya, bisa gitu, didoakan tapi digosipi juga. Bisa nggak? Tidaklah Pak. Mantap ya Pak ya. Didoakan dengan tulus lah Pak. Iya. Jadi kita harus benar-benar mengasihi semua orang. Atau begini, ada nggak kita menggosipi orang tapi kita kasihi dia? Hah? Nggak bisa kan? Kontradiksi itu Pak. Kontradiksi itu nggak bisa. Jadi kalau orang sudah menggosipi orang lain, itu omong kosong itu katanya dia mengasihi. Omong kosong itu palsu itu. Ya, jangan suka menggosipi orang lain, walaupun benar. Contohnya ada tetangga kita, istrinya 5. Benar memang istrinya 5. Tapi gak usah kita bilang-bilang, oh siapa istrinya 5. Saya tahu alamatnya satu di sini, satu di sini. Tidak boleh. Ya, itu gak urusan kita itu. Mau istrinya berapa? Tetangga saya ada istrinya 5 Pak. Ada. Tapi saya nggak perlu kasih tahu. Ya, nggak boleh. Ya. Apapun kejelekan tetangga kita, itu tidak ada urusan kita menceritakan dengan orang lain. haleluya. Ya, kalau saudara mengasihi sama saudara, ya doakan dia bertobat. Ya, doakan bertobat. Nggak boleh kita gosip tetangga kita apapun kejelekannya. Ya, jangan. Kita doakan aja. Itu maksudnya kasih akan semua orang. Jadi kita benar-benar anak Bapa Yahweh. Amin. Orang-orang yang bertobat, yang berbalik, yang meninggalkan hawa nafsu dunia. Karena kalau kita tinggalkan kita akan binasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Saya baca ada kesaksian banyak orang Kristen di neraka, banyak. Saya baca kesaksian. Kenapa? Gara-gara dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kayak tadi, dosa-dosa menggosip, dosa-dosa berbohong, dosa-dosa kecil yang banyak untuk orang Kristen di neraka. Kenapa? Karena dari luar ya biasa aja. Dari luar ke gereja, berpakaian rapi, Itu kalau siap firman, kalau udah turun berapa? berpasaroh, Tak boleh. bernyanyi, menari-nari. Tapi apa? Tapi di rumah kayak gitu perbuatannya, menggosip, berdusta. Ya, mana bisa masuk ke situ? Nggak bisa masuk ke surga orang-orang kayak gitu, nggak bisa. Ya. Dan itu yang tahu hanya pribadinya sendiri, kadang tahu orang lain. Kadang tahu orang lain, hanya pribadinya sendiri yang tahu. Makanya harus bertobat, tinggalkan. Kalau kita sudah miliki semua tadi, sudah bertobat kita, sudah kita miliki yang tahap-tahap tadi. Pertama iman, kedua kebajikan, ketiga pengetahuan, keempat penguasaan diri, kelima ketekunan, keenam kesalehan, ketujuh kasih akan saudara-saudara, kedelapan Kasih sama orang. kasih akan semua orang. Ada 8 tahap. Jadi kalau sudah kita miliki semua ini nanti, baru kita dapat masuk ke surga, ke Samayin. Baru kita bisa. Baru bisa nanti kita ikut rapture pengangkatan kalau Tuhan datang sebentar lagi. Baru bisa, kalau nggak bisa. Dikatakan di mana? Di ayat 11. Coba langsung ke ayat 11. 2 Petrus 1 ayat 11-nya langsung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk Iya. masuk kerajaan kekal, Iya. yaitu kerajaan Yahweh dan Juru Selamat kita Kita? Yeshua Hamashiach. Dengan demikian artinya kalau sudah selesai semua tadi, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak apa? Hak penuh. Hak penuh. Hak penuh, bukan hak setengah-setengah. Hak penuh. Artinya kita akan disambut meriah nanti. Kita sudah punya hak kita untuk memasuki kerajaan kekal. Bisa masuk ke surga, bisa ikut rapture. Kerajaan kekal, yaitu kerajaan Yahweh dan Juru Selamat kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua Hamashiach. Ya, kalau nggak ada yang tadi itu, nggak bisa kita ini nggak ada hak kita, ada hak. Dengan demikian kepada kamu akan dikurangkan hak penuh untuk masuk. Jadi kalau nggak dikerjakan tadi nggak ada hak masuk. Jadi jangan main-main, nggak bisa kita masuk. Kalau nggak dikerjakan semua tadi. Nak baik nak.
Kalau dikerjakan itu baru bisa ada hak penuh untuk masuk. Ya, nggak bisa. Mulai sekarang tinggalkan semua dosa-dosa. Kita bisa masuk kita. Memasuki kerjaan tekal, yaitu kerjaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua Masih. Ya, gimana? Keras sekali firman-Nya. Ya? Haleluya. Tahun baru langsung keras aja Pak ya. Nggak ada ketawa-ketawanya ya. Jadi nggak apa-apa lah. Supaya apa? Supaya tahun 2022 ini kita benar-benar bertobat. Amin. Ya, supaya bisa nge-rapture kita semua. marah aja deh. Karena begini ya, ini perlu kita ingat. Ini perlu kita ingat, penting. Perhatikan baik-baik. Tuhan lebih mementingkan orang yang bertobat satu orang daripada jutaan orang yang tidak bertobat. Artinya begini, Tuhan tidak peduli dengan jutaan orang tidak bertobat. Yang penting satu orang yang bertobat ini selamat. Ada buktinya. Ketika ada banjir bah, ketika zaman Nuh, hanya 8 orang di hadapan Bapa Yahweh yang bertobat. Ada jutaan manusia di luar, tapi Bapa Yahweh nggak peduli. Nggak peduli Bapa Yahweh. Bapa Yahweh nggak peduli dengan jumlah. Ada gereja yang jumlah jemaatnya ribuan, Bapa Yahweh nggak peduli itu. Bapa Yahweh hanya peduli jumlah orang yang bertobat. Ya? 8 orang yang bertobat dari jutaan manusia, miliaran manusia zaman Nuh ketika air bah datang. Bapa Yahweh nggak peduli. Musnahkan semua. Musnahkan, tenggelamkan semua. Bapa Yahweh nggak peduli. Jadi demikian juga sekarang. Bapa Yahweh nggak peduli gereja kalian besar, ada jemaatnya ribuan, nggak peduli. Itu nggak urusan sama Tuhan, itu mau ribuan jemaatmu. Kalau di dalam nggak ada orang yang bertobat. Kalau jemaatmu hanya sedikit, berapa orang yang datang di sini? Kalau bertobat semua, itu yang Bapa Yahweh perhitungkan. Amin. Ya, itu Bapa Yahweh perhitungkan. Jadi jangan saudara minder kalau gerejamu sedikit. Itu nggak ada diperhitungkan Bapa Yahweh. Mau gerejanya ribuan, gedungnya miliaran, triliunan, bangunannya mewah semua, ya nggak ada diperhitungkan Bapa Yahweh. Itu akan ditinggalkan semua nanti ketika rapture datang, tinggal mereka semua. Nggak bisa. Hanya yang bertobat yang diangkat Tuhan. Hanya yang bertobat. Nggak bisa. Sama Bapa Yahweh bukan jumlah yang penting, orang jumlah yang bertobat. Itu. Ketika Lut, satu kota dibakar dengan api, dengan hujan api dan belerang. Hanya yang bertobat yang dikeluarkan, si Lot, istrinya dan 2 anaknya, hanya itu. Yang lainnya dibakar semua. Gak peduli Bapa Yahweh dengan jumlah, gak ada peduli dengan jumlah. Jadi saudara jangan kalau ada jumlah jemaat banyak besar ikut-ikutan masuk, jangan, itu gak ada diperhitungkan Bapa Yahweh, itu gak ada. Dibakar semua itu nanti, ditinggalkan semua itu untuk antikris nanti, itu fisik antikris. Hanya gereja-gereja yang bertobat yang akan diangkat untuk rapture. Ya. Sampai sini ngerti ya? Pentingnya ya, pertobatan ini. Tidak ada. Jadi kita bertobat sungguh-sungguh. Baca, belajar. Ya. Walaupun kita sedikit, jangan takut. Karena kita akan ikut rapture. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami Bapak untuk memasuki tahun 2022 ini, agar kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bertobat Bapak. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan ini Bapak. Berkati gembala kami, wakil gembala. Berkati setiap pelayan-pelayan Bapak Yesus. Berkati setiap jemaat Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.